melaksanakan apa nih Bang? Ya, kita mengadakan diskusi publik ini yang insya Allah ini bisa berseris ya. Artinya kita ini bukan hanya katakan wartawan yang dikatakan cuap-cuap aja, demo dan sebagainya. Kita ini banyak intelektual ya di grup relawan ini. Ini kita ingin memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwasanya banyak sekali narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi adu domba yang dilontarkan ya, bukan masalah case ijazah saja, banyak sekali ya. Dan ini menujunya ini sudah tidak sehat. Dan menujunya ini ada seperti orkestrasi di dirijen untuk memecah belah rakyat Indonesia. Ini permasalahan yang paling utama untuk kita gitu. Nah, jadi makanya kita membuat suatu yang namanya diskusi publik ini dan juga memberikan suatu kontribusi juga nanti kepada pemerintah bahwasanya ini kita ini bukan relawan yang katakanlah relawan politik tok, bukan. Kita ini adalah relawan-relawan yang memang akan bekerja pada saat-saat ya, seperti ada relawan tangkap bencana, ini benar relawan tangkap bencana juga ini. Kemudian juga ada relawan-relawan tentang pendidikan, ada relawan tentang kesehatan. Ini penting untuk di negara kita ini. Ya, selama ini kalau kita ketahui banyak sekali kan juga asal bapak senang yang terjadi gitu loh. Apakah mereka turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi di lapangan? Tidak ada itu mengatakan itu gitu loh. Siapa yang pertama? Ya adalah relawan. Ketika terjadi sesuatu misalnya, katakanlah dia bilang ada MBG ya, program MBG ada yang beracun, makanan beracun. Itu pasti relawan akan turun melihat itu. Apakah benar terjadi ada kasus yang namanya makan beracun, makan bergizi gratis yang beracun itu, yang membuat suatu kegaduhan di Republik ini. Kan kita harus telusuri juga, dan relawan juga akan turun untuk itu, mengecek untuk itu. Itulah fungsi dari relawan itu adalah bukan membuat kegaduhan, bukan sebagai perangan, tidak. Tapi kita ini membantu pemerintah dapat menyelesaikan program-program di depan. Begitu. Tapi Bang, banyak juga berstatement Bang dengan Abang pro kontra mendukung ataupun dari pihak proses hukum. Ini kan juga kan buat proses hukum berjalan. Kenapa di proses hukum itu dalam tanda kutip tidak berkomentar lah intinya untuk memperjelas ini. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang ijazah yang diduga palsu oleh pihak teroris ini sudah berproses secara hukum ya. Dan kenapa saya katakan 1000% lah bulan ini bisa naik status hukumnya kan begitu. Memang pertama adalah memang sudah 6 bulan, cukup panjang ini, setengah tahun untuk itu. Artinya apa yang terjadi di sini adalah terjadinya polarisasi di bawah, ribut nih antara pendukung A, pendukung B. Ya, ini kita tidak ingin dibiarkan hal ini terjadi. Kalau ini dibiarkan, apa? Ya, mungkin saja dari pihak-pihak luar yang ingin bahwa negara kita tercerai-berai ini dapat terjadi gitu. Nah, inilah kita fungsinya, bahwasanya biarkan proses hukum itu berjalan, ya kan. Kita tunggu seperti apa, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Nah, kemarin saya CNN, saya sudah bongkar. Ya, mohon maaf aja, Roy Suryo selama ini kan men-challenge terus. Saya punya 5 jasa asli. Tapi saya bilang, no, kosong sama sekali. Yang dia tampilkan kemarin itu cuma hanya apa? Dia bilang berdasarkan error level analysis. Itu kebohongan-kebohongan yang selalu diangkat. Dan juga ingat, teman-teman, ya, yang dia katakan ijazah KPU November itu totally omong kosong. Karena semua itu sama identik dengan ijazah asli Pak Jokowi. Hanya apa? Hanya yang namanya legalisirnya itu, yang menulis atau authorized signature-nya itu berbeda. Ya jelas berbeda karena itunya berbeda tahun-tahunnya kan gitu. Tapi ini sudah jelas semua sama. Kenapa? Saya juga tampilkan ijazah ya dari temannya Pak Jokowi, masuknya bareng, yang keluarnya juga bareng. 5 November 1985. Mas Sigit itu 11 berapa? 1132 kalau nggak salah. Dia punya. Pak Jokowi 11. Ini jelas gitu. Apa yang mesti dibohongi? Apa yang mesti ditutup-tutupi? Kenyataannya memang benar. Ijazah Pak Jokowi itu ada asli ya, yang sekarang ini jadi materi di persidangan nanti.
sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Gitu loh. Kenapa Pak Jokowi tidak memberikan itu? Mereka ini bukan itu tujuannya, bukan mencari kebenaran, tapi ketika kamu tunjukkan, dia akan ambil, dia akan periksa. Itulah tujuannya. Kenapa? Akhirnya apa yang terjadi? Dia lari ke makam. Itu menunjukkan bahwa mereka ini sudah putus asa, karena tidak ada lagi jalan ya untuk membenarkan dia punya argumen, yang artinya masyarakat ini sudah cerdas menilai dari semua pergulatan-pergulatan kita, baik di stasiun TV, di medsos dan sebagainya. Ini akhirnya terbuka seterang-terangnya, terbuka selebar-lebarnya kepada para teroris. Kita tunggu bagaimana nanti gelar perkara yang memang pihak yang berperkara itu tidak akan diundang, tapi yang diundang adalah internal kepolisian, Kompolnas, Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM, itu akan hadir di sana untuk menilai. Kita tunggu hasil gelar perkara itu seperti apa, tapi dengan keyakinan kami bahwasannya dengan barang bukti yang begitu besar, barang bukti yang begitu banyak, itu sudah menandakan bahwasannya status tersangka itu akan diberikan kepada. Jadi abang udah mendengar di bulan Oktober ini akan terjadi? Insya Allah saya tidak mendahului ya bahwasanya itu, karena semua sudah komplit, apalagi yang perlu diinginkan. Ya kan? Itu juga banyak desakan atau pertanyaan apakah dari Mako Jaya dengan proses ijazah Jokowi juga dia menyebut bahwa ini proses tetap berjalan. Ya, tetap berjalan ini proses ya kan. Memang dibutuhkan kehati-hatian karena ini menyangkut Presiden ke-7 ya kan, jadi butuh kehati-hatian untuk itu, dan banyaknya alat bukti dan banyaknya saksi pelapor yang istilahnya yang menjadikan nanti barang bukti di persidangan. Tapi kan dijogetin aja, kalau kata Pak Surya masih jogetin aja. Ya memang dia dijogetin, nggak masalah. Saya senang gitu kalau dia joget-joget gitu kan. Tinggal kita kasih gendang, ada monyet di depannya, kita mainkan. Ya kan? Berarti kita nonton topeng monyet. Pak, kemarin ketika bertemu ada yang disampaikan nggak? Yang mana? Di CNN sendiri. Oh, di CNN. Saya kan Anda juga bisa melihat lah seperti apa kan perdebatan di CNN itu, kita lihat. Saya memberikan adalah bukti asli ijazah yang sama dengan Pak Jokowi. Saya challenge. Dia mengatakan kepada saya ada 5 barang bukti asli, tapi kan tidak bisa dia. Yang paling lucu buat saya, dia mengatakan ijazah Hari Mulyono yang asli dia dapat dari mana? Dari dekan Fakultas Kehutanan. Di mana saya bilang kewarasan ini? Kalau mau nipu atau mau bohong, pikir-pikir dulu. Yang hanya mempunyai ijazah itu adalah pemilik ijazah yang sah itu sendiri. Kalau beliau meninggal, pasti istrinya punya. Apakah dia istri akan kasih kepada mereka? Jelas tidak mungkin. Itulah pembohongan publik yang selalu dia lakukan terus menerus untuk itu. Makanya saya bilang, setiap ada perdebatan apapun ya, kita akan hadapi untuk itu. Karena kita paham dan kita yakini 1000% itu bahwa kita itu adalah benar. Mereka selidiki dan sebagainya. Ya itulah saya bilang, kembali lagi. Sekarang putus asanya sudah kuadrat. Ya kan? Apa hubungannya dengan pertama kali yang dia katakan bahwa saya mencari kebenaran? Apa korelasinya dengan Ibu Iriana? Apa korelasinya dengan makam? Mereka membuat suatu buku putihnya aja nggak laku dijual. Bagaimana? Saya katakan bukunya mereka itu yang dikatakan Jokowi